Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najilanti dengan NIM 2106154 dari kelas 1B Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang psikologi pendidikan dan bimbingan. Materi yang pertama yaitu teori berpikir. Berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung karena adanya stimulus dan respon yang di dalamnya terdapat keterkaitan antara mental dan perilaku. Seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif bernama Brunner, penelitiannya sangatlah banyak. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. B. Dari pengertian tersebut, belajar merupakan salah satu cara untuk kita berpikir. Belajar juga menjadi proses menciptakan nilai tambah kognitif, afeksi, dan psikomotor bagi siswa. Dalam belajar, banyak sekali perolehan yang siswa dapat dari apa yang dibaca, yang didengar, yang kita lihat, dan yang dikatakan dan dilakukan. Siswa memiliki 4 gaya dalam belajar yang berbeda, yaitu pelajar aktif, dalam kurung, pelajar yang mencari dan memecahkan masalahnya sendiri, dan reflektif, dalam kurung, pelajar yang hanya memfokuskan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua, pelajar intuitif, dalam kurung lebih berpikir cepat dan inovatif, dan sensorik, dalam kurung lebih berpikir praktis dan senang dalam belajar yang berhubungan dan dengan hal yang nyata. Yang ketiga, pelajar visual, dalam kurung lebih cepat dalam memahami pelajaran dengan melihat langsung objek, dan verbal, dalam kurung lebih cepat memahami pelajaran dengan cara mendengarkan. Yang terakhir, pelajar sekuensial, dalam kurung lebih menyukai pembelajaran dan langkah-langkah yang berurutan, dan global, dalam kurung lebih menyukai pembelajaran secara acak sehingga menarik dalam memecahkan masalah secara umum atau bercabang. Materi yang kedua yaitu inteligasi. Inteligasi berasal dari kata Latin yaitu intelligere, yaitu mengorganisasikan, menghubungkan atau menyatukan satu dengan yang lainnya. Inteligasi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Dalam inteligasi terdapat 2 teori, yaitu teori yang pertama, teori faktor, dan teori yang kedua, teori proses. Dalam teori proses terdapat kemampuan, yaitu kemampuan kita dalam mengingat yang berkaitan dengan hal apapun. Semisalnya apabila kita sedang belajar, kita memperhatikan dan memahaminya, maka kita akan mengingatnya. Ada kalanya apabila terjadi karena materi yang disimpan dalam ingatan itu tidak sering ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran sehingga akhirnya manusia mengalami kelupaan. Materi selanjutnya yaitu pengertian kriteria dan asumsi kreativitas. Dalam teori psikoanalisa, kreativitas dipandang sebagai pengganti, yaitu alat yang dapat melepaskan diri kesukaran sehingga dapat mencapai berbagai tingkat kepuasan dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna memecahkan berbagai persoalan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan bermanfaat. Perkembangan kreativitas anak. Hurlock menegaskan bahwa hasil sejumlah studi kreativitas menunjukkan bahwa perkembangan kreativitas mengikuti suatu pola yang dapat diramalkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas anak, antara lain jenis kelamin anak, status sosioekonomi, posisi urutan kelahiran, ukuran besar anggota keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya ada menumbuh kembangkan dorongan minat dan bakat melalui kreativitas anak yang dilakukan orang tua atau guru. Berikut beberapa cara untuk menumbuh kembang dorongan minat dan bakat kreativitas anak dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak melakukan eksplorasi dan bermain. Yang kedua, menyesuaikan dengan pemikiran anak dan bukannya memaksakan kehendak untuk menstrukturkan pikiran anak agar berkesesuaian dengan kehendak orang tua atau guru. Yang ketiga, menerima ide-ide tak lazim yang ditawarkan anak sehingga alternatif pemecah masalah dan tidak secara serta-merta mencecernya sebagai sesuatu yang mengada-ngada. Materi selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman. Motivasi
mendorong dan mengarah minat belajar untuk mencapai tujuan belajar. Motivasi dijelaskan dengan mengkoordinasikan ketiga prinsip, yaitu suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu, hasil tersebut mempunyai nilai positif baginya, hasil tersebut dengan usaha yang dilakukan seseorang. Dalam motivasi terbagi menjadi dua macam jenis motivasi. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu kegiatan belajar yang tumbuh dari dorongan dan kebutuhan seseorang, tidak secara mutlak berhubungan dengan diri sendiri. Yang kedua, motivasi intrinsik, merupakan kegiatan belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan penghayatan sesuatu, kebutuhan, dan dorongan yang mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Materi selanjutnya, minat dan bakat peserta didik. Guru sebagai orang tua siswa yang berada di sekolah memiliki kewajiban tidak hanya sekedar mematangkan aspek kognitif saja. Hal lain yang tidak kalah pentingnya menjadi kewajiban seorang guru ialah menjadi tempat bimbingan di luar pemahaman terhadap sebuah materi pembelajaran. Peran guru juga sangat penting ketika dihadapkan pada proses pengarah minat dan bakat siswa. Minat dan bakat dari seorang siswa nantinya bisa menjadi life skill yang bisa membantu mereka menjalani kehidupan. Yang pertama, memberikan perhatian. Siswa yang merasa tidak diperhatikan oleh gurunya tidak jarang prestasi dan motivasi belajarnya menurun. Jadi sebagai guru harus memberikan perhatian terhadap muridnya. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orang tua jika dilakukan dengan baik dan benar, maka bisa mendorong semangat siswa dalam berkegiatan di sekolah. Ketiga, rutin memberikan latihan. Minat dan bakat yang sudah terlihat dari siswa harus diberikan pembinaan dan pelatihan rutin oleh guru. Hal ini bertujuan supaya minat dan bakat dari siswa tersebut bisa berkembang dengan baik. Yang keempat, penguatan motivasi belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar terhadap siswa, guru harus memberikan semangat kepada siswa agar siswa dapat belajar dengan semangat. Yang kelima, mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Jika guru melihat siswa tersebut memiliki potensi yang bagus untuk berkembang melalui ekstrakurikulernya, maka guru harus bisa mempertimbangkan bahwa siswa tersebut minat dan bakatnya berkembang melalui kegiatan dan mendukungnya. Yang keenam, melaksanakan evaluasi. Guru juga berperan sebagai evaluator yang bertugas memberikan masukan kepada siswa terkait perkembangan minat dan bakatnya. Misalnya, jika ternyata minat dan bakat tersebut sulit diwujudkan oleh siswa, guru bisa memberikan masukan terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan siswa untuk mewujudkan hal tersebut. Materi yang terakhir yaitu menanggapi tentang libur semester di periode Natura. Dengan adanya kebijakan dari Kemendikbudristek dalam surat edaran tersebut yang meniadakan liburan khusus kegiatan pendidikan di satuan pendidikan selama periode Natura pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Karena hal tersebut dapat mencegah terjadinya COVID-19 yang masih ada di Indonesia dan diharapkan kepada masyarakat untuk lebih menjaga dirinya dari hal tersebut dengan menerapkan perilaku 3M agar angka yang terkena COVID tersebut menjadi turun. Dalam kondisi seperti orang tua lah yang harus memperhatikan anak dengan mengisi kegiatan yang membuat anak tersebut tidak bosan selama periode Natura tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.